Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan jaringan 1G hingga 5G. Smartphone. Setiap orang di berbagai kalangan pasti tahu apa sih itu smartphone. Ketika kita menggunakan smartphone, pasti kita selalu melihat di pojok atas layar kita ada tulisan jaringan 4G. Nah, apa sih jaringan 4G itu? Daripada penasaran, mari kita dengerin penjelasan dari teman-teman kita ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan 1G. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang jaringan 1G yang saya dapat. Jaringan 1G ini semua berawal saat Nippon Telegraph and Telephone atau disingkat NTT di Tokyo meluncurkan jaringan seluler generasi pertamanya pada tahun 1979. Nah, butuh waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitar 5 tahun hingga akhirnya jaringan 1G ini bisa menjangkau ke seluruh wilayah di Jepang, yaitu pada tahun 1984. Nah, seiring dengan meluasnya jaringan 1G ini di seluruh dunia, termasuk dengan pengoperasian 1G pertama yang diinisiasi di merek Motorola di Amerika Serikat tersebut, pada tahun 1984, Indonesia akhirnya bisa mengenal jaringan seluler generasi pertama ini. Nah, saat itu PT Telkom bersama dengan PT Rajasa Hazana Perkasan itu menyelenggarakan layanan komunikasi seluler dengan menggunakan MET atau Nordic Mobile Telephone dengan frekuensinya kurang lebih 450 MHz. Nah, generasi pertama ini atau jaringan 1G ini merupakan teknologi ponsel pertama yang menggunakan sistem analog yang umumnya dikenal dengan AMPS atau Advanced Mobile Phone System dan TAX. Teknologi ini mulai digunakan pada tahun 1970 seiring dengan penemuan mikroprosesor untuk komunikasi nirkabel. Nah, teknologi sistem analog pada 1G ini menggunakan digital signaling. Nah, apa itu digital signaling? Nah, digital signaling ini merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran kurang lebih 0 sampai dengan 1. Sedangkan analog merupakan metode yang digunakan untuk mengirimkan informasi dalam jaringan telekomunikasi mobile tersebut. Teknologi 1G ini hanya bisa melayani komunikasi via suara. Teknologi 1G sudah tidak bisa digunakan lagi karena telah digantikan oleh jaringan 2G, 3G, 4G, dan 5G yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan kekurangan dari teknologi jaringan 1G ini. Teknologi generasi pertama 1G ini memiliki banyak kekurangan seperti sistem yang sangat terbatas. Hal ini karena teknologi multiple access-nya masih menggunakan VDMA, di mana selama pembicaraan berlangsung, pengguna suatu kanal akan diperuntukkan bagi satu subscriber saja. Walaupun subscriber itu tidak sedang mengirimkan informasi, maka kanal yang dia duduki itu tidak dapat digunakan oleh subscriber yang lain. Hal ini berlangsung terus sampai pembicaraan tersebut selesai. Teknologi yang berkembang tidak compatible satu dengan yang lainnya, sehingga hal ini dapat membatasi mobilitas subscriber yang hanya bisa digunakan di dalam areanya saja atau tidak memungkinkan roaming ke dalam jaringan yang lain. Servis yang ditawarkan hanya sebatas suara. Sistem keamanan pada 1G ini tidak terlalu baik karena modulasinya masih menggunakan modulasi analog. Nah, kelebihan dari jaringan 1G ini sendiri adalah teknologi ini
hanya bisa melayani komunikasi suara saja, tidak bisa komunikasi data dalam kecepatan yang sangat tinggi. Dan selanjutnya kita akan ke penjelasan di mana jaringan 2G berkembang, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kevin akan menjelaskan tentang 2G dan 3G. 2G adalah singkatan dari teknologi generasi kedua telepon seluler. Teknologi seluler ini hadir menggantikan teknologi seluler pertama, 1G, yang menggunakan sistem analog seperti AMPS atau Advanced Mobile Phone System. 2G merupakan jaringan telekomunikasi seluler yang diluncurkan secara komersial pada jaringan GSM standar di Finlandia oleh Radiolinja, yang sekarang menjadi bagian dari Elisa pada tahun 1991. Berbeda dengan 1G, 2G menggunakan sistem digital. Selain melayani komunikasi, suara 2G juga dapat melayani komunikasi teks, yaitu SMS. Kemudian ada juga macam-macam teknologi dalam 2G. Yang pertama yaitu Time Division Multiple Access atau TDMA. Cara kerja teknologi ini adalah dengan membagi alokasi frekuensi radio berdasarkan kesatuan waktu. Teknologi TDMA dapat melayani 3 sesi peneleponan sekaligus dengan melakukan pengulangan pada irisan-irisan satuan waktu dalam satu channel radio. Kemudian yang kedua yaitu Personal Digital Cellular atau PDC. PDC memiliki cara yang relatif sama dengan TDMA, tetapi area implementasinya berbeda seperti TDMA. Sedangkan di TDMA lebih banyak digunakan di Amerika Serikat, sedangkan apabila PDC lebih banyak digunakan di Jepang. Kemudian yang ketiga itu IDEN. IDEN merupakan teknologi yang hanya digunakan di perangkat dengan merek tertentu. Kemudian teknologi ini merupakan milik perusahaan teknologi komunikasi terbesar di Amerika, yaitu Motorola, yang kemudian dipopulerkan oleh perusahaan Nextel. Kemudian macam-macam teknologi pada 2G yang keempat yaitu Digital European Cordless Telephone atau DECT. DECT yang berbasis teknologi TDMA difokuskan untuk keperluan bisnis dengan skala enterprise, bukan skala service provider yang melayani pengguna dalam jumlah yang sangat banyak. Contoh dari aplikasi teknologi ini adalah wireless PBX dan intercom antar telepon wireless. Ukuran sel radio tidak terlalu besar menyebabkan teknologi ini hanya digunakan dalam rentang yang terbatas. Meskipun demikian, teknologi DECT mengalokasikan bandwidth frekuensi yang lebar, yaitu sekitar 32 kbps per channel, sedangkan pengalokasian bandwidth frekuensi yang lebar ini menghasilkan kualitas suara atau data yang lebih baik dalam format standar ISDN. Kemudian teknologi selanjutnya yang kelima yaitu Personal Handphone Service atau PHPS, atau bisa disebut juga PHS. PHS merupakan teknologi yang dikembangkan dan diimplementasikan di Jepang. Teknologi ini tidak berbeda jauh dari DECT yang juga mengalokasikan 32 kbps per channel untuk menjaga kualitasnya. Kemudian teknologi ini difokuskan untuk kepentingan di dalam lingkungan populasi tinggi sehingga coverage area FBR tidak terlalu luas. Biasanya teknologi PHS ini menempatkan BTS di lokasi sekitar area keramaian seperti di mall ataupun di perkantoran. Kemudian yang keenam yaitu ES95 CDMA atau CDMA1. CDMA1 berbeda dengan teknologi 2G lainnya karena teknologi ini berbasis Code Division Multiple Access atau CDMA. Teknologi ini meningkatkan kapasitas sesi penelepon dengan menggunakan sebuah metode pengkodean yang unik untuk setiap kanal frekuensi yang digunakannya. Dengan adanya sistem pengkodean ini, maka lalu lintas dan alokasi waktu masing-masing sesi dapat diatur. Kemudian yaitu teknologi yang terakhir yaitu Global System for Mobile atau GSM. Teknologi GSM menggunakan sistem TDMA dengan alokasi kurang lebih sekitar 8 pengguna di dalam satu channel frekuensi sebesar 200 kHz per satuan waktu. Awalnya frekuensi yang digunakan adalah 900 MHz. Pada perkembangannya frekuensi yang digunakan adalah 1800 MHz dan 1900 MHz.
Kelebihan dari GSM adalah interface yang lebih baik bagi para provider maupun para penggunanya. Selain itu, kemampuan roaming antara sama provider membuat pengguna dapat bebas berkomunikasi dan menggunakannya. Dan setelah 2G lahirlah generasi terbaru dari 2G, yaitu 2.5G yang merupakan pengembangan dari 2G. 2.5G mengaktifkan layanan kecepatan tinggi transfer data melalui jaringan 2G yang ada ditingkatkan oleh 2G sendiri. 2.5G adalah layanan komunikasi suara SMS dan data 153 KB per second. Teknologi 2.5G yang terkenal adalah GPRS atau General Packet Radio Service dan Edge atau Exchange Data for GSM Evolution. Dan untuk 2G sekian itu saja, dan kemudian kita berlanjut membahas di 3G. 3G atau dikenal dengan Third Generation Technology merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union atau ITU yang diadopsi dari IMT pada tahun 2000 untuk diaplikasikan pada jaringan telepon seluler. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada perkembangan teknologi telepon nirkabel versi ketiga. Melalui 3G, pengguna telepon seluler dapat memiliki akses cepat ke internet dengan bandwidth sampai 384 KB setiap detik ketika alat tersebut berada pada kondisi diam ataupun bergerak secara cepat berjalan kaki. Akses yang cepat ini merupakan andalan dari 3G yang tentunya mampu memberikan fasilitas yang beragam, seperti pada pengguna menonton video, kemudian adanya penggunaan internet atau berbicara dengan orang lain menggunakan video yang dapat diakses dengan jaringan 3G yang tadi pada jaringan 2G hanya bisa SMS saja. Seperti itu. Kemudian 3G juga mengalahkan semua pendahulunya, baik GSM maupun GPRS. Beberapa perusahaan seluler dunia akan menjadikan 3G sebagai standar baru jaringan nirkabel yang berada di pasaran ataupun negara berkembang. Pada dasarnya, perkembangan teknologi komunikasi ini disebabkan oleh keinginan untuk selalu memperbaiki kinerja dan kemampuan dan efisiensi dari teknologi generasi sebelumnya. Setelah masuk ke Indonesia, 3G menjadi incaran perusahaan telekomunikasi setelah melalui pelelangan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Terpilihlah 3 perusahaan seluler yang dimiliki lisensi untuk mengembangkan 3G di Indonesia. Di antaranya itu yang pertama Telkomsel, yang selama ini telah kita kenal dengan Telkom, yang memiliki jaringan yang lumayan cukup bagus dalam negara Indonesia sendiri. Kemudian Excel Komindo Pratama yang sekarang merubah namanya menjadi Excel Axiata yang lebih sering kita kenal. Kemudian Indosat, dan juga mereka bertiga adalah salah satu yang memiliki jaringan 3G dan memenangkan dan bisa mengembangkan 3G di Indonesia, seperti itu. Kemudian secara evolusioner teknologi 3G telah dikembangkan menjadi 3.5G seperti dari tadi 2G menjadi 2.5G. Sedangkan 3.5G melalui peningkatan kecepatan transmisi data dengan teknologi berbasis HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang 4G dan 5G. 4G adalah singkatan dari Fourth Generation atau generasi keempat dari standar teknologi informasi dan komunikasi. 4G dipercaya memberikan banyak fitur serta nilai tambah dibanding 3G. Selain mempunyai seluruh fasilitas, 3G transmisi data 4G dipercaya mempunyai standar kecepatan transmisi berkisar antara 100 Mbps sampai 100 Gbps. Percakapan, internet, chatting, jejaring, permainan, video, atau apapun fitur yang ada di dalamnya dapat dinikmati lebih baik dari 3G. Menjadi jaringan tercepat, teknologi 4G dapat menyediakan sarana kecepatan download 4-5 kali lebih cepat daripada 3G, bahkan hingga 10 kali lipatnya. Tampaknya konsumen bisa mengakses internet dimanapun dan kapanpun selama berada pada jangkauan tempat dengan perangkat 4G, termasuk smartphone, tablet, dan hotspot. Macam-macam jaringan 4G.
4G LTE VDD, 4G LTE TDD, yang terakhir 4G LTE Advanced. Kelebihan jaringan 4G merupakan bukti pengembangan teknologi dari generasi ke generasi berikutnya. Semakin bertambahnya waktu, maka teknologi juga akan mempunyai tambahan dalam inovasi produk yang telah dirilis sebelumnya. Pengembangan ini tentunya menghasilkan nilai tambah di mata pengguna karena ada fasilitasnya serta kemudahan dalam bertukar data. Yang pertama, kapasitas pada jaringan 4G LTE termasuk tinggi sehingga proses pertukaran data memiliki kecepatan tingkat tinggi. Yang kedua, ketika berada di wilayah perkotaan, maka frekuensi yang terdapat pada jaringan 4G akan mencapai tingkat frekuensi yang tinggi. Atau tingkat kecepatan mobil broadband ini juga ditentukan oleh tingginya suatu frekuensi pada kawasan atau lingkup tertentu. Yang ketiga, dukungan untuk membuhi kebutuhan keinginan pengguna pada jaringan 4G ini mempunyai spesifikasi kecepatan dalam mendownload mencapai 185 Mbps. Yang keempat, tidak pernah mengalami terjadinya buffering ketika perangkat dipakai untuk penonton streaming video. Yang kelima, pengguna 4G akan mendapat kemudahan dalam bermain game yang memiliki tingkat keberatan tertentu. Yang keenam, pemakaian jaringan 4G akan membuat koneksi multi-device mempunyai tingkat kecepatan yang tergolong tinggi. Yang ketujuh, kualitas pertukaran data yang mencakup penerimaan akan mencapai kestabilan yang memadai. Berikut kekurangan jaringan 4G. Yang pertama, untuk memenuhi segala kebutuhan infrastruktur dalam pembangunan jaringan 4G ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Dibutuhkannya proses penginstalan guna mengoperasikan jaringan 4G. Yang ketiga, perlunya dilakukan proses instalasi kembali pada peralatan yang telah dioperasikan apabila melakukan pembaharuan jaringan. Yang keempat, untuk melakukan transmisi data maka dibutuhkan adanya antena tambahan yang digunakan pada pancaran pangkalan jaringan. Hal ini dikarenakan 4G memakai MIMO. Yang kelima, dibutuhkannya mobile device yang baru apabila user melakukan pembaharuan jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5G. Seiring majunya teknologi serta kebutuhan masyarakat yang dinamis, lambat laun popularitas jaringan 4G sebagai jaringan andalan semakin tergeser oleh kehadiran jaringan 5G. Teknologi 5G merupakan jaringan seluler generasi kelima yang menjanjikan kecepatan pengunduhan dan unggahan data 10-20 kali generasi sebelumnya. Singkatnya, dengan teknologi 5G, kamu bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan internet 500% lebih cepat dibanding dengan 4G LTE yang sedang menjadi andalan masyarakat Indonesia sekarang. Ini dirancang untuk mendukung jaringan heterogen yang terkonfigurasi menggabungkan teknologi nirkabel berlisensi dan tidak berlisensi. Ini akan menambahkan bandwidth yang tersedia untuk pengguna. Kecepatan upload jaringan 4G memiliki kecepatan upload mencapai 17,7 Mbps, sedangkan jaringan 5G memiliki kecepatan upload yang bisa mencapai 23,7 Mbps. Kekuatan sinyal perbedaan 4G dan 5G juga terletak pada kekuatan sinyalnya. Dengan penggunaan gelombang yang lebih pendek, jaringan 5G memiliki sabaran sinyal yang lebih baik, terarah dan tidak menimbulkan gangguan. Kelebihan 5G yang pertama, sebagaimana disebutkan di awal, jaringan 5G mempunyai kontribusi cukup besar terhadap kemajuan komunikasi manusia. Berkat 5G pula kegiatan sehari-hari manusia di bidang komunikasi dan pertukaran data menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, koneksi lebih luas. Yang ketiga, hampir tidak memiliki delay. Yang keempat, kemampuan internet berkecepatan tinggi. Yang kelima, 10 kali lebih cepat dari jaringan 4G. Yang keenam, streaming film dan video-video tanpa nge-lag. Yang ketujuh, cloud gaming dengan latensi rendah. Yang kedelapan, ketersediaan dan kapasitas data besar.
Yang ke-9, kualitas feed call lebih lancar dan jernih. Yang ke-10, virtual reality dan augmented reality. Yang ke-11, kecepatan download yang sangat tinggi. Kekurangan dari 5G, yang pertama frekuensi radio yang penuh. Yang kedua, hasil riset menyebut jika 5G memiliki masalah dari segi privasi dan keamanan. Kemudahan dalam mentransfer data berkualitas tinggi disinyalir menjadi penyebab tantangan tinggi keamanan pada teknologi 5G. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.